Ketemu lagi di kelas fotografi di Cafe Latif Haq. Siang ini ada pameran untuk anak-anak kelas fotografi for commercial project. Nah, itu fotografi. Jadi fotografi di creative advertising atau DKV di BINUS. DKV di BINUS kan ada new media, ada animasi, ada creative advertising. Nah, ini yang di creative advertising. Itu sekarang lagi ada pameran, yang pamerannya itu tugas UTS. Pamerannya tugas UTS yang diikuti oleh 110 anak. Nah, kita di fotografi di creative advertising itu selalu melakukan pameran untuk tugas UTS tengah semester sama tugas UAS, ujian akhir semester. Nah, sekarang ini kita lagi mengadakan pameran, ya anak-anak mengadakan pameran itu untuk UTS. Nah, karyanya itu di print on paper, kemudian di panel pakai frame triplek gitu. Itu ukurannya 60 kali 90 cm. Nah, sekarang ini itu temanya Jakarta garis merah. Tema tentang polusi udara di Jakarta yang kacau gitu ya, yang sekarang ini lagi terjadi, kemudian dampaknya dan lain sebagainya gitu ya. Baik itu dampak itu bisa kesehatan, bisa dampak materi dan lain sebagainya gitu. Nah, anak-anak merespon itu dijadikan satu proyek yang sifatnya fotografi inisiatif proyek, itu dibikin satu konsep, kemudian tugas mandiri. Jadi anak-anak itu mengerjakan secara personal, jadi tidak berkelompok. Dia merespon tema Jakarta garis merah. Pengerjaannya mulai dari awal dia menentukan masalah, kemudian tujuan, sehingga sampai dia menentukan keyword dari masalahnya dia apa. Yang nanti pengerjaannya melalui strategi kreatif di fotografi ini itu dari mulai pendekatan visual, kemudian eksplorasi visual, metode-metode visual yang digunakan, dan itu dilakukan sampai hingga akhirnya produksi, ada praproduksi, ada produksi sendiri gitu. Nah, semuanya ada di situ tuh. Jadi memang pengerjaannya agak ketat, padahal hasilnya itu cuma satu foto gitu ya, tapi prosesnya panjang. Kalau di creative advertising, anak-anak didekatkan ke fotografi industri, fotografi komersial. Bagaimana dia bisa memahami brief, dia bisa mengerjakan secara sistematik, kemudian dia terbiasa dengan approval dan lain sebagainya. Misalnya kayak penggunaan model, itu ada model rilis, terus ada casting dan lain sebagainya. Nah, ini bagian-bagian yang lain seperti itu. Nah, tugasnya wajib menggunakan studio lighting. Dia mau dikerjakan di luar boleh, berarti dia menggunakan mix light, tapi dia dikerjakan di dalam studio juga boleh gitu. Semuanya dikerjakan secara personal. Nah, itu untuk pameran kali ini kan jadi kita kan sering pameran ya. Jadi setiap semester pasti ada pameran, pasti 2 kali, UTS, UAS. Pameran kali ini lumayan, hasilnya bagus nih anak-anak. Fotografi, kalau kita sekedar berbicara masalah teknis itu kan sebenarnya untuk saat ini kan mudah banget ya, karena sourcesnya itu kan udah banyak banget. Di YouTube ada, di mana-mana ada, kita download PDF-nya ada. Kalau kita bisa bicara technical, meskipun itu juga tidak semudah itu, tapi praktis agak lebih gampang dibandingkan beberapa tahun yang lalu waktu sumbernya itu masih belum banyak gitu. Nah, tantangan-tantangan berikutnya untuk fotografi yang dalam tanda kutip adalah produk visual, tantangannya tidak sekedar pada area teknikal, tetapi kreativitas. Karena tawaran-tawaran media melalui media sosial gitu ya, itu gencar. Produk-produk kreatif visual itu kan gencar banget ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian publik, perhatian audiens.
Nah, itu harus membutuhkan strategi kreatif yang jitu. Nah, anak-anak diajarin masuk ke area itu. Di samping itu juga berpikir bagaimana fotografi itu bisa menjadi inisiatif proyek. Yang proyeknya itu dikerjakan duluan, nanti berjalan, terus kemudian itu bisa dikolaborasikan dengan komersial brand atau komersial produk gitu ya. Bisa dikolaborasikan ataupun dikolaborasikan dengan institusi-institusi yang terkait gitu, misalnya pemerintahan, NGO dan lain sebagainya. Jadi inisiatif datangnya dari si kreator, si fotografer kreatif ini. Berbeda misalnya kita berpikir pola-pola lama, kita selalu mengajarkan bahwa fotografer itu bagian daripada rantai produksi yang ada di creative agency, di advertising agency. Jadi dia nunggu, kalaupun dia pitching itu permintaannya udah ada, konsepnya semua udah ada, kemudian dipilih fotografer dan pitching gitu ya, nanti siapa yang menang gitu. Nah kalau ini diajarkan dengan cara yang terbalik, ini lebih seru. Yang jelas fotografi di creative advertising ini kita mengajak anak-anak itu untuk journey gitu ya, main-main, berpetualang, ngetrip lah istilahnya, tapi ngetrip kreatif gitu melalui fotografi. Nah sebagai catatan ya, saya tadi kan sempat ngomong bahwa penekanannya di kreatif, tapi bukan berarti permasalahan technical, basic gitu harus dilupakan, karena ini fotografi for commercial project adalah fotografi 2. Fotografi satunya anak-anak udah masuk ke area-area teknikal yang lebih rigid, karena percuma saja punya konsep yang bagus, konsep kreatif yang bagus, tapi tidak bisa dieksekusi dengan matang, hasilnya juga percuma dong. Nah untuk mengeksekusi dengan matang kita harus memiliki kemampuan-kemampuan teknikal fotografi yang mumpuni tentunya, bagaimana lighting, bagaimana exposure dan lain sebagainya, banyak banget. Nah kira-kira seperti itu. Ini pameran ini di print, kenapa print ukurannya 90 kali 60 atau 60 kali 90, memang printnya agak gede supaya anak-anak terbiasa bekerja untuk crafting image itu, dia teliti gitu. Karena kalau kita cuma print kecil atau cuma kita lihat di monitor itu ya, detail itu nggak kelihatan. Misalnya ada cacat di pembuatan image itu nggak rapih, itu nggak kelihatan. Tapi kalau udah di print gede, wah itu saya jamin itu pasti kelihatan kalau udah di print gede ya. Jadi tinggal checkingnya gampang, nggak dilihat, wah ini nggak rapi kelihatan karena printnya gede. Nah kira-kira untuk sementara gitu. Nanti kita akan terusin di sesi-sesi berikutnya, mungkin di kelas, di aktivitas-aktivitas mahasiswa mengerjakan tugas fotografi. Semoga channel ini menarik, support ya. Oke, makasih, bye-bye.